Perkenalkan, nama saya Meli Mariana Sitinjak. Sekarang, saya ingin membawakan sebuah cerita mengenai ayo membaca, ayo menulis, dan berkreasi. Pada suatu hari, di sebuah sekolah menengah atas, ada 3 siswi yang sedang berbincang. Mereka sudah duduk di bangku kelas 12. Dan mereka juga telah melakukan sekolah pembelajaran secara daring selama 1,5 tahun. Tapi pada saat ini mereka kembali bersekolah tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Ketiga siswi ini bernama Selvi, Isaura, dan Esther yang sering disapa dengan Eteng. Pada pembelajaran daring, Esther memiliki minat belajar yang sangat rendah. Padahal pada pembelajaran tatap muka sebelumnya, mereka bertiga adalah siswi-siswi yang sangat berprestasi. Sedangkan Selvi, selama pembelajaran daring ini, ia tidak lagi menulis, yang mana biasanya dia menulis itu untuk mading sekolah. Jadi, lain hal dengan Isaura. Isaura memiliki minat yang tetap sangat baik untuk belajar, walaupun secara daring. Tiba-tiba, Selvi berkata, "Teng, kamu kok selama pembelajaran daring ini jadi menurun peringkatnya? Kamu malas atau bagaimana?" Eteng pun menjawab, "Gimana aku tidak turun? Prestasi aku semakin turun karena aku itu jadi malas belajar. Karena aku tidak membaca buku lagi. Yang mana biasanya kita itu kan meminjam buku itu dari perpustakaan umum, perpustakaan sekolah. Bahkan jika tidak dapat, kita ke perpustakaan Bank Indonesia." Kemudian Selvi pun menjawab lagi, "Betul sih, tapi kan itu tidak baik. Kamu harus tetap mengerjakan tugas agar nilai kamu tetap baik, Esther." Tiba-tiba Isaura berkata, Teng, kamu ini memang seharusnya kamu itu bertanya kepadaku. Karena selama pembelajaran daring ini, aku bisa belajar mendapatkan referensi-referensi buku tidak hanya dari perpustakaan-perpustakaan yang tutup. Karena aku itu belajar itu melalui media internet. Yang dimana aku itu menonton YouTube sebagai referensi belajar. Aku juga mencari materi-materi itu dari internet. Apalagi kita kan tidak memiliki buku secara langsung. Aku itu mendownload buku-buku dari aplikasi Keep in School. Jadi kamu bisa untuk belajar dari internet juga. Tidak harus dari buku-buku secara langsung, Esther. Esther pun menjawab, Iya, nyesel aku selama ini. Ya udah, aku nanti akan mendownload semua aplikasi mengenai belajar agar aku bisa pintar seperti Isa. Terima kasih sarannya, Isa. Kemudian, Isa pun menjawab, "Sama-sama, Eteng. Nah, buat kamu, Selvi, kamu juga seharusnya tidak boleh berhenti menulis. Walaupun tidak ditempel di mading sekolah, kamu itu bisa menulis untuk khalayak luar. Caranya itu, kamu menulis dan membuatnya di media sosial. Contohnya itu di Facebook, Instagram, ataupun di Wattpad. Jadi, kamu bisa menulis apa yang kamu pikirkan dan membuat dia sekreatif mungkin agar orang-orang tertarik untuk membacanya." Selvi pun menjawab, "Wah, kok aku tidak tahu ya selama ini, Isa? Tapi jika aku menulisnya nanti, aku nggak tahu ngeditnya, Isa." Isa pun menjawab, "Nah, aku juga pernah membaca dari internet, kalau mengeditnya itu gampang. Jadi, kamu dapat aku ajarin nanti, karena aku telah mengetahuinya." Selvi pun menjawab, "Wah, makasih Isa atas bantuannya. Nanti jikalau aku sudah menulis, aku akan meminta bantuan kamu ya, Isaura." "Sama-sama, Selvi." Begitulah percakapan mereka. Jadi, setelah kejadian itu, mereka kembali menjadi siswi-siswi yang berprestasi dengan menggunakan dan memanfaatkan media internet agar mereka dapat mendapatkan edukasi yang lebih dari yang mereka dapatkan secara pembelajaran daring yang ada di sekolah. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Jadi, dari cerita singkat yang saya ceritakan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan dalam masa era zaman sekarang, yaitu dalam era 4.0, kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada, terutama bagi kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Mengapa? Karena kita harus memanfaatkan HP kita atau gadget kita untuk belajar mengambil informasi-informasi penting dari sumber internet, yaitu banyak membaca maupun menulis ataupun berkreasi untuk ditampilkan di sosial media. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.